Siapa yang tak tahu dengan tokoh agamawan Nusantara bernama Syekh Siti Jenar. Meski banyak di antara kita yang hanya mengenalnya melalui literatur sejarah, namun siapa sangka pemahaman yang ia sebarkan sampai hari ini masih terus bersemayam di bumi Nusantara. Tapi tahukah kalian, jika ada beberapa pemahaman Syekh Siti Jenar yang tak bisa diterima lantaran sukar untuk dipahami oleh orang-orang awam. Lantas seperti apakah pemahaman Syekh Siti Jenar yang tidak diterima itu? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tahun 1425 hingga 1426 Masehi bisa dibilang sebagai suatu masa paling krusial dalam perkembangan ajaran Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Cirebon. Pasalnya, di tahun 1425, seorang ulama terkemuka bernama Syekh Datuk Saleh untuk pertama kalinya menginjakan kaki di kota tersebut dengan tujuan memperkuat penyebaran agama Islam. Kehadirannya pun disambut bahagia oleh Syekh Datuk Kafi sebagai ulama Cirebon lantaran dapat meringankan tugasnya dalam berdakwah. Sayangnya, di awal tahun 1426 Masehi, ajal ternyata lebih cepat menemui dirinya. Lebih mengharukannya lagi, tak berselang lama setelah Datuk Saleh wafat, sang istri juga menemui ajalnya dan meninggalkan Syekh Siti Jenar yang saat itu masih berusia 3 bulan. Dikutip dari Laduni, setelah Syekh Siti Jenar ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, ia diasuh oleh dua tokoh terpandang, yang satu bernama Ki Danusela, sosok yang digelar sebagai bapak pendiri Cirebon, dan satunya bernama Pangeran Walang Sungsang. Meski tak diasuh langsung oleh kedua orang tuanya, Syekh Siti Jenar tak pernah haus akan kasih sayang. Hasilnya, di tangan dua tokoh terpandang tersebut, Syekh Siti Jenar yang masa kecilnya akrab disapa San Ali, tumbuh menjadi anak yang sangat berbakti. Ketika menginjak usia 5 tahun, Ki Danusela dan Pangeran Walang Sungsang berinisiatif menyerahkan San Ali kepada Syekh Datuk Kafi untuk membimbingnya memperdalam ilmu agama. Dan benar saja, hingga berusia 20 tahun, tak ada yang pernah menyangka jika Syekh Siti Jenar telah menguasai berbagai cabang ilmu keislaman, mulai dari tafsir, fikih, mantik, hadis, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, setelah mengenyam ilmu Islam di bawah bimbingan gurunya, yakni Syekh Datuk Kafi, Syekh Siti Jenar masih merasa belum cukup dengan apa yang telah didapatkannya. Karena itu, pada tahun 1448, dirinya meminta izin kepada sang guru untuk meninggalkan padepokan dan melakukan sebuah pengembaraan menuju kota Palembang. Setibanya di sana, Syekh Siti Jenar menemui seorang adipati sekaligus pengamal sufi kebatinan bernama Arya Damar. Hingga 1450 Masehi, Syekh Siti Jenar hanya fokus memperdalam satu bidang ilmu yang biasa kita sebut dengan istilah tasawuf. Tak berhenti di kota Palembang, terlepas berguru kepada Arya Damar alias Damar Ular, Syekh Siti Jenar memberanikan untuk menuntut ilmu ke beberapa negara Timur Tengah seperti Baghdad. Di sana, beliau menghabiskan waktu selama 17 tahun untuk lebih memperdalam ilmu tasawuf kepada dua guru yang bernama Syekh Abdul Malik Al-Baghdadi dan Syekh Ahmad Al-Baghdadi, yang keduanya sama-sama menganut tarekat Akmaliyah. Penting untuk kalian ketahui, tarekat Akmaliyah memiliki ajaran yang menyebutkan bahwa untuk sampai ke hadir. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang manusia terlebih dahulu harus melalui 4 anak tangga kehidupan. Anak tangga pertama disebut dengan tangga istighfar. Syekh Siti Jenar percaya apabila seorang muslim bisa dengan istiqomah menyadari dirinya sekaligus meminta ampun dari segala dosa yang telah diperbuat, maka ia bisa dengan mudah menaiki anak tangga kedua yang disebut dengan anak tangga selawat. Menurut penganut tarekat Akmaliyah, dengan senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, seorang muslim bisa merasakan jika dalam dirinya terpancar sebuah cahaya bernama Nur Muhammad. Sesuai dengan ajaran tarekat Akmaliyah, apabila dua anak tangga sebelumnya telah dilalui, maka akan secara otomatis menaikkan derajat seseorang ke anak tangga selanjutnya yang disebut juga dengan wahda asyuhud. Di fase tersebut, seorang manusia tidak akan peduli terhadap kehidupan dunia, lantaran percaya
Jika satu-satunya keindahan hanyalah keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menikmati setiap ibadahnya, menikmati saat-saat kedekatannya dengan Allah, sehingga orang-orang yang telah berada di titik wahda asyuhud sudah dapat dipastikan akan mudah mencapai anak tangga terakhir bernama Alha, yang dalam ajaran Syekh Siti Jenar atau disebut dengan Manunggaling Kaulo Gusti. Dalam sebuah manuskrip sejarah berjudul Naskah Nagara Kertabumi dituliskan, setelah menimba ilmu di beberapa negeri Timur Tengah, Syekh Siti Jenar dengan tarekat Akmaliyahnya kembali ke Nusantara dan memilih Cirebon sebagai pusat pergerakan dakwah. Sejak saat itu, namanya mulai banyak dikenal masyarakat Cirebon sebagai agamawan yang gigih dan pantang menyerah mensiarkan Islam. Sayangnya, setelah kematian Syekh Siti Jenar, ada banyak literatur sejarah yang menuliskan bahwa pemahaman Manunggaling Kaulo Gusti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar adalah ilmu sesat yang tak pantas disebarkan sebab bisa berdampak buruk kepada masyarakat Jawa. Terlepas dari tuduhan negatif yang dilayangkan kepada Syekh Siti Jenar, konsep Manunggaling yang berarti menyatu, Kaulo berarti diri kita sebagai manusia, dan Gusti yang mengacu pada kemahasaan Allah, sebenarnya sebuah pemahaman yang bertujuan agar seorang Muslim dapat lebih mengenali ruh yang ada pada jasadnya. Dengan Manunggaling Kaulo Gusti, Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa dalam kehidupan dunia ini, seorang manusia seharusnya tak pernah terpisah apalagi terasing dari Allah. Karena itu, bagi seorang Muslim, menyadari keberadaan Tuhan pada setiap aspek kehidupan merupakan hal yang penting disadari. Tak berhenti sampai di situ, dengan adanya Manunggaling Kaulo Gusti, Syekh Siti Jenar juga mengajak kita untuk memandang setiap tindakan sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah, entah itu dalam pekerjaan sehari-hari maupun hubungan sosial. Selain itu, pemahaman Manunggaling Kaulo Gusti Syekh Siti Jenar juga sangat menekankan pentingnya menjalani hidup dengan kejujuran dan kasih sayang. Sebab dalam ruh setiap manusia, Allah telah memberikan secuil sifat-sifatnya sebagai tanda bahwa kita semua merupakan hamba yang tak terlepas dari campur tangannya. Syekh Siti Jenar sangat percaya ketika seorang Muslim bisa memahami dan menerapkan konsep Manunggaling Kaulo Gusti di kehidupan dunia ini, maka sudah tentu ia dapat merasakan kedamaian, kebijaksanaan, serta kebahagiaan yang hakiki. Mudahnya, Manunggaling Kaulo Gusti adalah jalan hidup seorang manusia untuk menerima segala kehendak Tuhan, menjalani kehidupan dengan ketulusan niat, dan jalan untuk menyadari jika hamba dan Sang Pencipta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tapi yang harus digarisbawahi, suatu kesatuan itu tak akan pernah terwujud tanpa adanya pengabdian dalam bentuk ibadah kepada Allah, serta menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Terkait sesat atau tidaknya, sebuah artikel kumparan berjudul Fitnah Sejarah terhadap tokoh Sufi Syekh Siti Jenar, Muhammad Yasir menuliskan bahwa bukan konsep Manunggaling Kaulo Gusti yang sesat, melainkan kita khususnya orang Jawa yang masih awam dan tak bisa sampai kepada ilmu tingkat tinggi beliau. Maka wajar apabila para wali songo tidak setuju ajaran Syekh Siti Jenar disebarkan di tanah Jawa, sebab bisa menimbulkan salah tafsir untuk masyarakat awam. Lebih ironisnya lagi, Ashumardi Azra mengungkapkan bahwa dalam beberapa literatur sejarah karangan Belanda, ada banyak tuduhan negatif yang dilekatkan pada nama Syekh Siti Jenar, mulai dari tuduhan tidak mengerjakan ibadah wajib, terlahir dari cacing, hingga dihukum mati oleh para wali songo. Karena itu, sebagai ahli sejarah Islam Indonesia, Ashumardi juga mengingatkan untuk berhati-hati dalam memahami sejarah, agar tidak menimbulkan perpecahan antara umat Islam di Nusantara. Sahabat beriman, pernahkah sebelumnya kalian mendengar konsep Manunggaling Kaulo Gusti dan bagaimana pendapat kalian? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.